Banyak orang mengira bahwa PMO itu berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit pada tubuh seseorang. Padahal secara ilmiah yang berubah bukanlah tubuhnya, tapi cara otak merespon rangsangannya. Jadi saat kita sedang melakukan PMO, maka otak kita akan menerima lonjakan dopamin yang sangat tinggi. Dan dopamin ini bukan hanya sebatas hormon kebahagiaan semata, tapi sinyal bahwa sesuatu itu penting dan layak untuk diulang. Tapi masalahnya setelah PMO itu selesai, maka dopamin akan jatuh secara drastis, sehingga otak akan masuk ke mode istirahat, dan hasilnya tubuh bakal lemes, tidak bersemangat, sulit untuk fokus, serta sulit untuk mempelajari sesuatu. Atau simpelnya, otak kita jadi lemot. Ya, bukan karena rusak, tapi karena sistem reward di otak kita sedang ditutup sementara. Dan kalau hal ini jarang terjadi, otak kita masih bisa pulih seperti semula. Tapi kalau rangsangannya sangat tinggi dan diulang secara terus-menerus setiap harinya, maka otak akan mulai beradaptasi. Nah, disinilah inti permasalahannya. Karena otak sudah terbiasa dengan mode kerja khas PMO, maka ketika menjalani sesuatu layaknya manusia normal, maka otak akan menganggap itu hal yang biasa saja, bahkan membosankan, sehingga kinerja dan daya tangkap otak akan menurun. Dan ini berimbas pada pembawaan serta kepercayaan diri, pola pikir, ketajaman EQ, bahkan perilaku sosial. Dan solusi sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memfilter FYP yang ada di handphone kita, karena algoritma bekerja sesuai pola kebiasaan. Artinya, apa yang biasa kita tonton, itulah yang akan diperkuat. Dan jika layar kita terus menyuguhkan rangsangan PMO, maka sekalipun kita tidak ada niat untuk melakukannya, tapi kita sempat melihatnya, maka otak akan langsung masuk ke mode dopamin tinggi, sehingga kita akan kesulitan untuk terlepas dari kecanduannya. Dan perlu diingat bahwa otak adalah material paling adaptif di alam ini, sehingga tidak ada kata terlambat untuk merubahnya. Jadi selama rangsangannya berubah, maka otak ikut berubah.